Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan harapan untuk umat ini. Mari kita syukuri bahwa kita diberi Allah kesempatan untuk sampai di usia muda. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah. Karena usia muda itu sesungguhnya gabungan dari dua hal. Yang pertama, di sana ada potensi luar biasa, tapi di sana juga ada pertanggungjawaban yang luar biasa. Potensi yang luar biasa karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allah yang menciptakan kita dari lemah, setelah lemah jadi kuat, setelah kuat jadi lemah dan beruban. Artinya pemuda posisi di tengah, yang di sana semua jenis kekuatan ada. Kekuatan apa saja? Generasi muda kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat semangatnya, kuat ekonominya, kuat tekadnya, semua hal. Tapi di sana ada tanggung jawab. Karenanya usia muda, para ahli ilmu mengatakan bahwa ini menjelaskan hadis Nabi SAW, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali setelah ditanya 4 hal. An umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Ini 2 hal yang sebenarnya jadi satu, tapi kenapa dipisah? Tentang umurnya dihabiskan untuk apa, tentang masa mudanya dikemanakan. Bukankah masa muda sebenarnya hanya bagian dari umur? Artinya kalau umur itu diruntutkan dari awal akan bertemu dengan pertanggungjawaban masa muda. Tapi mengapa dia dipisah sendiri? Pertanyaannya. Ini para ahli ilmu mengatakan bahwa dipisah karena saking pentingnya pembahasan usia muda. Karena di usia muda itu usia yang sangat istimewa, usia yang sangat penting. Maka kalau mau merusak, yang dirusak pasti anak muda, karena kerusakan yang ditimbulkan anak muda itu luar biasa luas dan begitu besarnya. Tapi kalau memperbaiki juga sama. Kalau mau diperbaiki, maka perbaiki generasi muda. Maka kebaikan yang akan ditimbulkan oleh anak muda adalah kebaikan yang juga sangat besar, sangat luas, dan sangat istimewa. Jadi teman-teman muda, sesungguhnya perbaikan negeri ini ada di tangan Anda semuanya. Dan sesungguhnya harapan negeri ini, harapan umat ini ada di tangan Anda semuanya. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk kita bermalas-malasan. Lihat seperti kalimatnya anak muda di zaman Nabi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah dinasihati oleh Nabi SAW dengan nasihat yang sebenarnya hanya singkat, tapi lihat bagaimana Abdullah bin Umar menerjemahkannya. Nabi SAW, ini kalimat Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah SAW biman kibayya. Suatu hari Nabi memegang kedua pundak saya, dipegang kedua pundaknya. Kemudian setelah itu Nabi SAW berkata, kata Nabi, Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti seorang orang asing atau seperti orang yang menyeberang jalan. Orang asing ya pasti kembali, pasti pulang, namanya kita orang asing di tempat itu, kita akan kembali ke negeri kita. Orang nyebrang jalan itu artinya dari sini akan menyeberang ke sini dan tidak mungkin berhenti di tengah jalan. Artinya terus lanjutkan. Ini artinya hidup di dunia itu, kata Nabi, hanya seperti itu. Maka hal itu diterjemahkan oleh anak muda yang luar biasa. Lihat anak muda ini, lihat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang kelak menjadi orang luar biasa di masa Nabi usianya usia pemuda. Maka Nabi Muhammad SAW berkata, setelah mengatakan itu, maka Abdullah bin Umar menerjemahkan sendiri kalimat Abdullah bin Umar. Lihat kalimat Abdullah bin Umar, idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah wa khudh min sihhatika lisaqamika wa min hayatika limautika. Kata Abdullah bin Umar, ini terjemahan Abdullah bin Umar. Anak muda menerjemahkan sabda Nabi. Ini juga penting. Belajarlah ayat, belajarlah hadis Nabi, maka terjemahkan dalam kehidupan nyata. Kata Abdullah bin Umar dalam kehidupan nyata, kalau kamu di pagi hari jangan tunggu sampai sore hari. Kalau kamu di sore hari jangan menunggu sampai pagi hari esok. Dan ambillah kesempatan saat sehat untuk menghadapi masa sakit, dan ambillah kesempatan saat masih hidup untuk menghadapi kematian. Itu artinya 2. 1, jangan pernah menunda
kebaikan, niat baik, laksanakan sekarang juga. Yang kedua adalah ambil kesempatan yang Allah berikan, jangan menunggu sampai kesempatan itu hilang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.